Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali hari ini, hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, biar kita boleh terlebih dahulu belajar akan firman Tuhan, sehingga dengan firman itu kita boleh menjalani hidup pada hari ini dan hari-hari berikutnya berdasarkan firman yang dari Tuhan. Namun sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang setiap kali Bapa berikan kepada kami. Bapa tidak jemu-jemunya memberikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami yang lemah terbatas, yang seringkali berjalan jauh dari firman-Mu, setiap kali boleh diingatkan, disegarkan, dan juga diarahkan di dalam hidup ini. Bagaimana kami menyikapi hidup, bagaimana kami mengisi hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Dan bagi hamba-Mu yang menguraikannya, kiranya Tuhan layakkan dia, agar setiap kata kalimat yang boleh disampaikan, sesungguhnya ungkapan isi hati Tuhan kepada kami semua. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Filipi 1 ayat 21. Rasul Paulus pernah menuliskan yang demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti sebuah peribahasa yang berbunyi, bagaikan makan buah simalakama. Artinya ada satu pilihan yang sulit karena dua-duanya jelek. Kalau dimakan, bapak mati. Tidak dimakan, ibu yang mati. Tapi dalam firman Tuhan pagi ini, kita melihat satu keterbalikan, 180 derajat. Yaitu pemilihan atau dilema yang berbeda dengan yang jelek. Tapi di sini adalah dilema berkat. Paulus di sini bukannya menghadapi dua pilihan yang buruk, melainkan menghadapi dua pilihan yang baik. Pilihannya adalah hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus dua-duanya baik. Jika Tuhan mengizinkan dia hidup lebih lama di dunia, haleluya, puji Tuhan. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dia mengisi hidupnya. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Tapi sebaliknya, kalau penguasa Roma atau kaisar Roma memutuskan hukuman mati, amin. Karena dia tahu kemana dia pergi, yaitu bisa lebih cepat hidup bersama Kristus di surga. Malah mungkin bagi Paulus, mati justru lebih baik. Dia berkata, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Bagi Paulus agaknya mati itu lebih baik, sebab bagi dia kematian berarti selamat tinggal dosa, selamat tinggal pencobaan, selamat tinggal kesedihan, dan selamat tinggal penyakit, serta berbagai jenis kesusahan di dunia. Tetapi di pihak lain, Paulus merasa terbeban dan terdesak untuk tinggal lagi lebih lama di dunia ini. Bukan untuk menikmati hidup untuk diri sendiri, tapi untuk melayani Kristus dan memberi buah di dalam pelayanan Tuhan. Mana yang akan dipilih? Paulus sendiri sulit menentukan. Mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Inilah dilema berkat. Pilihannya adalah antara melayani Kristus di dunia atau bersama Kristus di surga. Kedua-duanya sama baik, sama-sama menguntungkan, dan sama-sama merupakan berkat. Sama-sama mengalami sukacita, sama-sama haleluya dan amin. Dan sesungguhnya tidak gampang berprinsip seperti perkataan Paulus ini. Terutama bagian yang kedua. Mati adalah keuntungan. Bagi banyak orang mati bukan keuntungan tetapi kerugian. Merupakan musibah. Karena itu manusia selalu gemetar dan takut menghadapi kematian. Menyebut namanya pun kita merasa enggan. Bahkan di kalangan orang-orang Tionghoa yang sedang merencanakan pernikahan, ditabukan menghadiri upacara kematian karena kematian dianggap sial. Hebatnya Paulus malah berkata lain, mati adalah keuntungan.
Mengapa Paulus begitu tenang dan tidak sedikit pun kecut dan takut menghadapi maut? Kuncinya adalah pada pernyataannya yang pertama, karena bagiku hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Jadi kedua ungkapan tadi adalah saling tergantung. Artinya, hanya mereka yang tiba pada prinsip iman bahwa hidup adalah Kristus, melayani Kristus, memberi buah bagi Kristus, memuliakan Kristus, yang dapat berkata bahwa mati adalah keuntungan. Sebaliknya buat mereka yang menganut pandangan hidup adalah mencari kuasa, mencari nama, harta, kenikmatan dunia, maka mati bukan untung tetapi rugi, musibah, bahkan malapetaka. Menurut ilmu jiwa analisa, manusia yang takut mati itu sebenarnya disebabkan karena takut kehilangan. Kehilangan kekasih, kehilangan milik. Artinya, makin banyak harta yang kita miliki, maka makin besar rasa takut mati. Sebab makin besar yang bakal ditinggal dan yang hilang. Justru disinilah letak persoalannya. Bagi manusia milik itu sangat perlu. Prinsipnya adalah yang tidak memiliki apa-apa, dia adalah tidak apa-apa. Itu sebabnya manusia berlomba-lomba menumpuk harta. Sebenarnya menumpuk harta yang kita klaim sebagai milik sama dengan menumpuk rasa takut. Karena itu, risiko terkena serangan jantung bagi orang yang kaya jauh lebih tinggi ketimbang bagi orang-orang yang hidupnya sederhana. Kita bersyukur Yesus dengan tegas memberi peringatan yang cukup pedas kepada mereka yang kaya agar hati-hati dengan kekayaan. Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum ketimbang seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Apakah melalui ayat ini Yesus melarang kita menjadi kaya? Oh tidak. Silakan kaya, tetapi kekayaan itu boleh menjadi berkat bagi sesama. Artinya, harta dan kekayaan bukanlah tujuan, tetapi hanyalah alat yang dapat dipakai sebagai sarana pelayanan. Dalam kaitan inilah, dari sejak awal hingga akhir kesaksian Alkitab, Allah selalu meminta kita untuk menyangkal diri, menyangkal milik, dan menjadi manusia yang tergantung 100% kepada Allah. Kepada Abraham, nenek moyang orang percaya, Allah meminta supaya meninggalkan apa saja dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yesus berkata pada murid-muridnya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Paulus telah mengamalkan firman itu dalam hidupnya. Dia melepaskan hal-hal ria yang sebelumnya dianggap sebagai milik yang dapat diandalkan. Kesalehan, sunat, orang Israel, Ibrani asli, suku Benyamin, orang Farisi, dan juga penganiaya jemaat. Terhadap semua itu Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Atas dasar iman inilah Paulus menghadapi dilema berkat. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Sekarang persoalan ada pada kita yang masih diberi mandat untuk hidup. Mengapa kita masih diberi perpanjangan waktu untuk hidup? Mengapa kita tidak mati waktu kita sakit dulu? Tentu Allah masih membutuhkan kita untuk bekerja dan memberi buah selama kita hidup di dunia itu. Pengalaman saya secara pribadi, 2 kali Allah memberi perpanjangan waktu hidup bagi saya. Oleh karena itu komitmen saya, dan saya memohon kepada Tuhan agar saya dimampukan mengisi hidup ini untuk boleh memuliakan Kristus. Terus kalian yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita bersama-sama dengan Paulus bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia itu,
berarti bagiku bekerja memberi buah. Marilah kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Kristus. Mari kita menggunakan tubuh kita, tangan kita, kaki kita, lidah kita, semua apapun yang boleh kita miliki untuk melayani dan memuliakan Kristus. Marilah kita mempergunakan roh kita, pengetahuan, ilmu, dan teknologi kita untuk melayani Kristus dan sesama manusia. Marilah kita menggunakan kedudukan, pangkat, harta kekayaan kita untuk sarana misi Kristus. Jika sikap hidup kita sudah tiba pada kualitas iman seperti itu, maka kita akan sanggup berkata seperti Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Kematian tidak punya sengat lagi bagi kita. Kita sudah siap menghadapi kematian kapan saja dan di mana saja. Kematian bukan lagi musibah. Kematian adalah jembatan emas menuju kemuliaan Kristus. Sebab melalui kematian kita bisa hidup bersama Kristus di surga. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di mana kepada setiap kami diingatkan bagaimana kami mengisi hidup kami. Selama Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita semua, biar kita mengisi dan menggunakan hidup yang Tuhan berikan untuk bekerja bagi Kristus, untuk menghasilkan buah-buah yang memuliakan namanya dan yang berguna bagi sesama. Tapi kalau pada saatnya Tuhan akan memanggil kita, kita boleh berkata seperti Rasul Paulus, bahwa mati adalah keuntungan. Karena kita semua yang percaya dalam Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan hidup kekal bersama Bapa di surga. Dan kami boleh terus bersuka cita di sana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup ini selalu ingat kepada firman dan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.